Semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran front-end web development menggunakan React.js. Kita masih di playlist pertama, yaitu pengenalan React. Dan pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang components dan props. Oke, jadi di React ada yang namanya functional components. Nah, functional components ini adalah function JavaScript yang dia tuh menerima objek props sebagai argumen dan dia mengembalikan elemen React atau JSX. Nah, di React, komponen ini adalah blok bangunan yang memungkinkan kita untuk membagi user interface menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang independen dan bisa digunakan kembali. Atau kemarin kita kan udah sempat mention tentang reusable components. Nah, sebetulnya ada dua components ini. Ada namanya class components dan ada functional components. Tapi untuk saat ini dan seterusnya kita nggak akan lagi pakai class components karena itu udah deprecated dan mungkin hanya ada di project-project legacy. Jadi untuk saat ini fokus kita adalah untuk di functional components. Nah, jadi teman-teman, saat ini kenapa kita cuma bahas functional components? Karena mungkin untuk saat ini dan ke depannya functional components ini adalah pendekatan yang paling banyak digunakan sama para developer. Nah, di sini udah ada nih ilustrasinya nih dari React Components. Misalnya nih contoh adalah landing page. Nah, di sini landing page ada yang merah ini ada hero section atau banner atau ya mungkin foto yang gede gitu ya. Nah, di sini ada mungkin testimonial dari user gitu. Ini ada avatarnya atau foto usernya. Ini ada deskripsi testimonial gitu. Nah, di sini mungkin ada card portofolio gitu ya. Dia udah ngerjain project apa aja gitu. Mungkin. Nah, jadi di tiap-tiap bagian ini itu semuanya dipecah. Gak satu HTML blok yang banyak gitu kayak teman-teman kemarin mungkin udah bikin HTML, CSS dan mungkin JS DOM yang satu file itu panjang banget gitu ya. Nah, di React itu nggak kayak gitu. Jadi kita tuh ngebagi bagian-bagiannya menjadi komponen-komponen independen yang reusable. Jadi misal hero section nih, dia itu satu komponen sendiri, dia terpisah. Terus nanti buat testimonialnya nih, dia ada lagi bloknya gitu. Jadi meskipun testimoninya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 seterusnya dan mungkin landing portofolio yang udah hasil-hasil pekerjaannya mungkin ada 5, 10, 20 kayak gitu. Nah, HTML itu cuma ada satu sebetulnya. Tuh. Nah, tapi yang satu ini diduplikat sehingga dia jadi banyak. Nah, makanya nanti mungkin kita akan belajar gimana caranya bikin komponen dan manggil komponen. Dan gimana cara duplikatnya kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke VS Code. Nah, teman-teman silahkan lakukan instalasi seperti kemarin pakai Vite. Jadi seharusnya kalau instalasinya berjalan dengan lancar, udah masuk nih ke localhost 5173 ada tampilan Vite plus React. Itu ini bisa ya seperti itu lah. Oke, langsung aja seperti biasa app JSX-nya kita hapus dulu. Kita tulis ulang manual function app return. Nah, ini kita pakai fragment kosong dulu sementara. Jangan lupa export default app. Nah, untuk indeks CSS juga kita hapus, kita kosongin, kita nggak akan main di CSS dulu untuk saat ini. Nah, untuk best practice-nya teman-teman, ketika kita bikin komponen di React itu, kita bikin namanya di sini di dalam src ini, kita bikin folder namanya components. Nah, kayak gitu. Nah, kita misalnya mau bikin komponen sederhana namanya greeting JSX. Nah, kita bikin. Nah, kita mau nampilin misalnya selamat datang di pembelajaran React gitu ya. Di sini function greeting. Nah, return kayak gini. Sama kayak bikin function biasa. Export default greeting. E-nya kurang satu, sorry. Oke.
Sebentar cek dulu. Oke. Nah, di sini dalam function ini kita bisa ngisi elemen HTML seperti biasa. Ini kita isi H1. Selamat datang di pembelajaran React.js. Nah, kayak gitu. Nah, kita udah buat nih komponennya namanya. Nama komponennya adalah greeting. Nah, sekarang gimana caranya kita manggil komponennya? Nah, teman-teman kan udah paham ya. Di React itu main komponennya atau komponen yang paling luarnya itu ada di app. Nah, jadi untuk bisa menampilkan si greeting ini harus diimport di si app ini. Nah, sekarang kita coba panggil greeting ini. Caranya gimana? Nah, kemarin kita udah coba pelajarin ya JSX. Nah, kita pakai self closing tag greeting kayak gini. Nah, tapi kita harus import. Nah, karena app posisinya di sini nih. Jadi di src kan, di dalam src ada app JSX. Nah, udah setara nih sama components. Nah, kita harus masuk ke components dulu buat manggil si greetingnya. Jadi import greeting. Nah, ini udah muncul suggestionnya ya. Nah, itu kita ketik aja. Bukan kayak gini. Slash greeting. Error. Kenapa error? Oke, sorry. Nah, jadi import greeting lupa from titik slash components slash greeting. Nah, ini kenapa nggak muncul? Di refresh dulu. Jadi mungkin teman-teman kalau nggak muncul juga coba di refresh dulu sekali. Jadi mungkin hot reloadnya agak telat ya. Nah, udah muncul nih. Selamat datang di pembelajaran React.js. Nah, nanti teman-teman ke depannya untuk membangun aplikasi menggunakan React, teman-teman akan menemukan banyak sekali building blocks komponen seperti ini. Jadi nanti setiap komponennya dipecah nih, HTML-nya dipecah jadi tiap section. Nah, untuk saat ini mungkin sederhana ya, isinya cuma ada H1 doang selama ini. Nah, kenapa sih kita harus pakai components gitu? Contoh sederhananya aja gini, semisal kita mau bikin selamat datangnya ada 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau teman-teman penasaran shortcutnya untuk duplikat kayak gitu, pakai shift, alt, pakai panah bawah. 2, 3, 4, 5 aja deh, biar nggak kebanyakan ya. Nah, jadi ada 5 komponen ya, bukan 5 komponen ya, ada 5 tag selamat datang di pembelajaran ini. Misalnya kita mau ganti nih, jangan selamat datang di pembelajaran React.js, kita mau ganti selamat datang di pembelajaran Express.js, misal Express.js. Nah, kita ini harus ganti semuanya satu-satu. Nah, ini kalau mau select kata yang sama, ini pakai Ctrl D untuk shortcut ya. Nah, kita harus ganti satu-satu menggunakan jadi Express.js. Nah, ini kalau cuma ada 5, gampang. 10 mungkin ya masih gampang lah. Tapi kalau ada 100, ada 1000, atau kayak Shopee gitu yang bikin cart produk itu ada ratusan ribu bahkan jutaan mungkin ya. Coba layoutnya dirubah satu-satu gitu, gak ada habisnya waktunya gitu. Nah, makanya ada namanya components. Jadi components ini bisa dikatakan juga sebagai blueprint lah, blueprint untuk sebuah section atau sebuah blok di website kita, entah itu di navbar, entah itu di sidebar, entah itu buat cart produk, entah itu hero section kayak gitu. Jadi setiap komponen ini adalah representasi dari objek yang akan dibangun di website kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau reusable components, kita daripada bikin tag H1-nya 10 nih, kita bisa aja kayak gini jadi 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gini. Sama aja. Nah,
Bedanya apa? Nah, kalau kita bikin pakai komponen, misalnya kita mau ganti jadi selamat datang di pembelajaran Express.js nih. Kita tinggal ngubah di komponen parentnya aja satu nih. Express. Nah, langsung kubah semua tuh. Nah, itu kenapa kita harus pakai komponen di React. Jadi biar lebih sederhana. Jadi nggak usah diulang-ulang gitu. Misalnya sidebar kita ada di 5 halaman gitu. Ya kita nggak perlu. Mungkin ada framework lain ya yang mungkin, atau mungkin di JS DOM yang ada 5 HTML, kita dengan styling yang sama, dengan HTML yang sama diulang-ulang 5 kali gitu. Nah, itu lumayan repetitif ya. Jadi kita menghindari nih kode yang redundant. Jadi kita tinggal panggil aja komponennya 10 kali daripada kita panggil HTML 10 kali. Jadi seperti itu untuk komponen. Kita balik lagi ke slide. Nah, jadi kita bahas nih sedikit tentang kelebihan functional components. Nah, yang pertama ini lebih sederhana dan ringkas. Yang udah kita lihat tadi ya, kode yang ditulis tuh lebih sedikit cenderungnya dan lebih mudah dibaca. Dan yang kedua mudah diuji atau mudah di testing karena mereka adalah function murni gitu. Kalau ini perlu digarisbawahi, kalau nggak ada state atau side effects ya, mereka lebih mudah diuji. Nah, terus juga di functional component ini ada potensi untuk performanya lebih baik. In some case, functional component dapat memiliki sedikit keuntungan performa karena tidak ada overhead dari kelas instance-nya. Nah, ini dibandingkan dengan kelas components yang ya teman-teman mungkin bisa research mandiri ya untuk kelas components ini, karena kita nggak akan bahas di kelas di sini kelas components. Nah, di functional components ini juga nanti teman-teman akan belajar namanya React hooks. Nah, React hooks ini cuma bisa dipakai di functional components. Jadi dengan adanya React hooks ini, functional components ini bisa punya state dan life cycle feature yang sebelumnya hanya tersedia di kelas components. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada yang namanya props. Nah, props ini kependekan dari properties. Nah, properties itu apa? Properties adalah cara untuk nerusin data dari komponen induk atau komponen parent ke komponen anak atau komponen children. Nah, mereka ini adalah argumen yang diteruskan ke komponen React kita. Nah, props ini bentuknya dia objek. Jadi nanti teman-teman untuk menerima props ini pendekatannya adalah pendekatan yang sama dengan ketika teman-teman ngakses value dari objek. Nah, seperti apa? Langsung aja kita praktekin di sini yang komponen greetings ya. Kita hapus tinggal satu. Nah, semisal kita mau ganti deh greetingnya, kita mau selamat datang terus nama orang. Misalnya selamat datang Rizky gitu. Nah, kita mau nih ada misalnya ada 3. Nah, tapi kita mau nih namanya tuh beda-beda. Misalnya di sini Rizky, di sini Abdul, di sini Hamid. Bisa nggak? Bisa. Nah, caranya adalah nama di sini harus dinamis dia. Datanya harus bisa diubah. Meskipun struktur HTML-nya sama. Nah, caranya gimana? Ini tuh ya, hapus dulu. Tuh ini nggak perlu prop types ini. Nah, di sini kita bisa pasang parameternya namanya props di sini. Nah, ini ada error, abaikan aja. Nah, sekarang di sini kita misalkan mau manggil namanya props name. Nah, di sini. Nah, name ini apa? Name itu nanti adalah argumen yang akan diberikan. Nah, di sini. Nah, app ini adalah parent dari greeting ya kan? Nah, greeting ini adalah children-nya dari si app. Nah, props digunakan untuk value passing value dari parent ke children gitu kan. Nah, jadi yaudah. Sekarang kita bisa nih masukin greeting misalnya name. Sama dengan di sini Rizky. Di sini name-nya misalnya Hamid. Nah, langsung berubah kan. Name-nya di sini Abdul gitu. Nah, dengan kayak gini, kita dengan satu struktur HTML yang sama nih,
tapi bisa menghasilkan 3 komponen yang berbeda, kayak gitu kan. Nah, jadi seperti yang udah di-mention sebelumnya, reusable components. Jadi kita dalam satu komponen itu bisa jadi 3 komponen yang berbeda gitu. Yang berbeda bukan komponennya, tapi nilainya yang ditampilkan. Nah, untuk props di sini, misalnya kita konsolok nih, props. Nah, sebetulnya isinya apa sih props ini? Coba kita tampilkan ya di browser nih, kita buka konsolnya. Nah, kalau kita refresh nih, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kenapa dia ada duplikasi ya? Ini nanti ada namanya intinya komponen ini ketika di React di development dia akan di-render 2 kali. Seperti itu. Nah, intinya adalah ketika kita masukkan name di sini. Di sini ya. Maka di props ini dia akan menerima objek namanya name Rizky gitu. Nah, sekarang misalnya kita mau tambah lagi nih propsnya nih. Coba kita pakai 1 dulu ya. Contoh misalnya namanya Rizky gitu. Kelihatan ya? Nah, misalnya kita tambah lagi age sama dengan misalnya 20 gitu ya. Nah, dia kan ada lagi nih age 20. Nah, seperti itu. Jadi misal kita tambah lagi misalnya address, misalnya Yogyakarta gitu ya. Nah, ini muncul lagi nih. Jadi setiap mungkin kalau di HTML namanya ini atribut ya, tapi di JSX ini kita gunakan sebagai props. Nah, mungkin penggunaannya mirip-mirip sama atribut. Jadi kita ngirim data ke dalam sebuah props gitu. Nah, props ini nantinya akan menjadi objek kayak gitu. Jadi nanti apa namanya? Ketika kalian menerima props, ingatlah bahwa props ini adalah objek. Makanya kita panggil props name. Nah, kita misalnya tampilan nih setelah 2. Umur kamu adalah misalnya gini. Props age kayak gini. Umurnya 20 gitu. Saya ada 3. Alamat kamu di props address. Nah, gitu. Alamat kamu di Yogyakarta. Nah, jadi seperti itu pengenalannya untuk props. Jadi kita udah belajar nih caranya passing value dari parent ke children di sini. Nah, jadi ya ini untuk props. Oke, mari kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu adalah props destructuring. Nah, seperti yang udah di yang sebelumnya, kita udah bahas nih gimana caranya ngirim props dan ngakses props tuh. Nah, sekarang adalah gimana caranya destructuring propsnya. Mungkin teman-teman kalau udah kemarin belajar JS Vanilla, ada namanya destructuring array dan destructuring object gitu kan. Nah, kita bisa implementasiin itu di props. Nah, mendestrukturisasi props adalah praktek umum di React untuk membuat kode kita jadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Jadi alih-alih mengakses props menggunakan props titik property name gitu kan, kita dapat langsung mendestrukturisasi properti yang kita butuhkan dari objek props. Nah, langsung aja kita coba di VS Code. Ini. Misal kita bikin komponen baru deh. Kita jangan pakai greeting lagi ya. Ini greetingnya kita tutup. Nah, misal kita bikin ada namanya komponen button.jsx. Function button. Nah, di sini kita return
fragment kosong dulu, export default button. Nah kayak gini. Jadi misal kita mau ada button nih, misalnya klik saya, salah, klik saya. Nah, terus kita panggil di sini nih button. Nah ini ada muncul otomatis suggestionnya buat auto import di React. Kalau teman-teman pakai VS Code ya, bisa langsung enter aja. Nah tutup, jangan lupa. Jadi ketika kita memanggil komponen, panggil nama komponennya dibungkus dengan kurang dari slash dan lebih dari, kayak gitu. Atau mungkin bisa disamakan sama self closing tag gitu. Atau ini kita nyalain aja ya greetingnya ya. Nah klik saya. Nah semisal nih kita mau bikin function gini, function handle click, gini ya, alert gini, button di klik. Nah di sini kita mau nih dari parent nih, kita mau ngirim function ini ke dalam button. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita nggak cuma bisa ngirim string, kita nggak cuma bisa ngirim number, kita juga bisa ngirim function, kita juga bisa ngirim variable, bahkan nanti array atau object. Jadi tipe data apapun bisa kita kirim ke dalam props. Nah sekarang coba kita terima, namanya on click, kayak gini. On clicknya handle click. Nah di sini kita terima nih, misal props gini ya. Nah kalau pakai yang pendekatan yang lama kan caranya gini kan, on clicknya sama dengan props on click gitu kan. Ini jangan di on click deh, handle click. Ini biar nggak ambigu ya, kita ganti namanya sini button click. Nah kayak gini. Nah jadi misalnya dia diklik, nah ini kita ganti dulu jadi handle click ya, karena kita tadi bukan button, handle click. Nah itu karena kita tadi namanya ganti ya jadi handle click, jadi kita di sini panggilnya props handle click. Nah kita coba, nah muncul nih button diklik gitu kan. Nah jadi kita berhasil nih buat passing function ke dalam props. Jadi kita bisa ngirim function itu ke dalam children. Nah sekarang kalau misalnya ada lagi nih, nggak cuma handle click atau button click doang, misalnya kita juga mau misalnya kita mau punya ada button 2 nih, 2. Misalnya yang satu yang satu maunya klik saya, yang satu maunya gini, yang satu namanya biasanya kan dalam form ya ada 2 nih misalnya, yang satu namanya cancel, yang satu labelnya cancel, yang satu labelnya submit gitu kan. Nah di sini kita bisa, kalau pakai pendekatan yang lama ya, nah kan kita di sini ya, misalnya label gitu. Misalnya di sini kita pakai labelnya, sorry cancel gitu. Nah, di sini labelnya submit. Nah ada 2 nih. Nah sekarang masih sama. Terus mungkin nanti kita mau kasih color, misalnya colornya apa ya, RGB nya, sorry ya, untuk kita red RGB itu berapa sih, lupa, sorry, aduh harus kayak gini ya.
Colornya red gini aja deh, sederhana aja ya. Di sini colornya misalnya gray. Oh jangan gray. Misalnya kalau cancel tuh, kalau submit tuh green ya biasanya. Nah kita mau terima nih di sini. Kita pakai inline styling, style. Saya background color, bukan clip. Background color itu props color. Nah masuk nih, yang satu merah, yang satu tuh, and fontnya bisa kita ubah ya, colornya jadi white. Nah ini agak repot ya kalau udah lebih dari satu props, ada 2, ada 3, ada 5, ada 10 kayak gitu, kita harus panggil props titik gitu. Itu agak repot. Nah ada cara lebih simple dibandingkan yang kayak gini nih. Kita bisa langsung di structure namanya. Jadi ada handle click, ada color, ada label. Nah ini propsnya tinggal kita hapus. Nah jadi di sini kita langsung panggil nih handle click, terus colornya color, labelnya label, jadi kayak gitu. Nah jadi kita nggak perlu lagi nulis props. Nah ini destructuring pendekatan yang pertama, dan ini pendapat pribadi aja ya, saya kurang suka untuk pendekatan yang ini. Nah ada pendekatan yang satu lagi nih. Jadi di sini tetap props. Nah, cuma di structuring ya, kita pakai kayak gini, const. Jadi kita buat ini sebagai variabel nih, si handle clicknya, color, dan label, so dengan props. Nah, hasilnya sama, tapi kita tahu nih bahwa kita ini nge-destructuring dari props gitu. Jadi misal nanti ada props lain yang diterima, kita bisa tambahin atau kita bisa bisa validasi itu. Nanti kedepannya next time-nya bakal lebih jelas ya. Nah untuk sekarang ya ini sekedar saran aja buat teman-teman. Untuk saya pribadi kedepannya akan memakai pendekatan destructuring props yang seperti ini gitu. Jadi destructuringnya menjadi langsung jadi variabel. Jadi seperti itu untuk destructuring props. Oke. Nah, jadi kita udah ngebahas nih tentang children props ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen composition. Komponen composition adalah cara utama untuk membangun aplikasi React yang kompleks dengan menggabungkan komponen-komponen yang lebih kecil dan sederhana. Jadi daripada kita pakai inheritance seperti class based programming, nanti kalau teman-teman pakai PHP atau Java, nah dia pakai struktur namanya inheritance, ada OOP-nya gitu. Nah di React kita didorong untuk menggunakan composition, untuk menggunakan kembali kode antar komponen. Nah, di sini kita bakal praktek lebih jauh tentang reusable komponen di sini. Nah, jadi kita nih di React ini kayak ketika membangun komponen yang lebih besar dari komponen yang kecil, kita tuh kayak nyusun Lego gitu. Jadi mungkin dari bawah ke atas sampai nanti tumpukan-tumpukan kecil itu menjadikan sesuatu yang besar. Nah, kita langsung praktek aja di sini ya. Oke, ini terminalnya bisa kita tutup dulu. Nah mungkin kita bisa hapus dulu ya yang ini. Kita hapus. Boom. Ini importnya kita hapus ya. Nah, di sini kita bikin avatar.js. Oke, jadi kita mau bikin namanya section buat comment section. Tuh,
Jadi kita ya styling sederhana aja. Tapi intinya teman-teman bakal kebayang nih nantinya, oh comment section di YouTube, di Instagram tuh bikinnya awalnya kayak gini dulu loh strukturnya, kerangkanya. Dan nanti mungkin lebih advance-nya bakal kita bahas di materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Yang pertama kita bikin komponen namanya avatar JSX ya, bukan JSX function avatar dan export di avatar. Nah di sini avatar nerima user. Nah di avatar ini kita terima props user. Nah user ini nanti dia objek. Jadi di sini kita bakal return tag img, dimana dia kalau teman-teman ingat ya, di src ada di image ada namanya property src atau source, dimana ini adalah gambar yang akan alamat gambar yang bakal kita tampilkan. Jadi user.image. Di sini alternatifnya bisa kita pakai user name mungkin ya. Oke. Oh ini ya. Nah, terus kita pakai di sini kita implementasi inline styling. Misalnya width-nya 50 pixel, height-nya 50 pixel. Terus mungkin kita kasih border radiusnya 50%, jadi biar bulat ya. Nah, jadi gini. Kita coba testing. Nah, di sini kita coba panggil komponen. Nah, itu nanti ya. Nah, setelah kita bikin komponen avatar nih, kita bikin komponen user info. Sini bikin user info.jsx function user info. Seperti biasa kita bikin struktur komponennya dulu, export default user info. Nah di sini kita bikin nih, kita panggil avatar ya, avatar. Terus di bawahnya ada tag p. Di sini juga nerima. Nah, di sini sama ya, kita nerima objek usernya juga. Di sini. Nah, di sini kita tampilin username. Nah, terus di sini dia kita bungkusnya pakai div ya. Kita bungkus pakai div di sini. Jadi pertama kita bikin komponen avatar ya, dimana avatar ini isinya adalah tag img. Nah, nanti kita ambil user image-nya dan username-nya. Lalu kita buat komponen namanya ada user info. Nah, user info ini tumpukan nih. Jadi avatar di atas, si username-nya di bawah avatarnya. Nah, lalu selanjutnya setelah user info ini kita bikin komen ya, comment.tsx. Di sini kita bikin function comment
dan export default comment. Nah, di komen ini nanti kita akan nerima namanya ada author, text, dan date. Nah, di sini kita bungkus pakai div aja, biar bisa kita styling sedikit, tipis-tipis ya. Di sini ada, kita panggil user infonya, user info. Lalu di bawahnya ada teksnya. Oke. Ini ada div. Oke. Di sini kita masukin teksnya. Ini pakai P. Kita bungkus pakai. Nah, di sini. Nah, buat komen ini kita kasih styling, style kayak bordernya 1 px solid, terus warnanya EEE. Ini warna putih yang agak kayak abu-abuan. Paddingnya kita kasih 15 pixel. Terus marginnya kita kasih 10 pixel. Lalu ada border radius misalnya 5 pixel. Ini ya. Nah, di bawah teksnya kita kasih ini section buat tanggal. Jadi date. Nah, di JS nih karena date-nya jamnya disimpan di dalam timestamp ya. Jadi kita convert dulu ke to local string. Nah, untuk kenapa nanti teman-teman bakal lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini user info kita kirim props-nya. Jadi usernya dia author. Sorry, komen. Oke. Di sini ya kita passing props-nya user info. Si author ini nanti masuk ke props user yang ada di komen user info dan nanti di avatar juga. Nah, teksnya nanti akan kita tampilkan di bawah user infonya. Dan kita akan nampilin tanggal dia komennya kapan. Nah, ini juga kita kasih styling sedikit. Font size-nya sini kita kasih 0,8 em. Color-nya ya hash 666. Oke. Nah, kita udah bikin nih 3 komponen ini, ada avatar, ada user info, ada komen. Nah, tinggal kita panggil sekarang. Nah, sekarang kita panggil nih. Misalnya nggak apa-apa pakai fragmen kosong. Oh, ntar dulu. Kita bikin objeknya dulu. Const comment data. Jadi di sini ada date-nya. Yang udah belajar JS Vanilla, belajar tahu kan ini built-in function buat kita mendapatkan waktu saat ini, new date. Nah, itu tadi strukturnya apa aja di komen ini, author, text, date. Misalnya teksnya gini, pembelajaran yang sangat bermanfaat, terima kasih banyak. Nah, terus kita bikin objek author, ada name-nya, misalnya Malfazaki gitu ya. Terus ada image
image URL-nya kita coba cari image placeholder ya. Image placeholder. Oke, ini aja. Copy link address-nya. Oh, panjang banget. Gak apa-apa. Di sini coba kita panggil ya sekarang dia. Semus div terus H1. Contoh komposisi komentar. Di sini. Buah satunya. Kita import komponen komen ya. Nah, salah satu trik juga nih buat import komponen, teman-teman bisa blok 2 kali klik, atau teman-teman bisa geret pakai karet ininya, kursornya. Kontrol spasi. Nah, ini akan muncul nih si suggestion ya, dimana dia bakal auto import di sini. Nah, kita bisa, di komen ini kan ada kita nerima author, text, sama date ya. Jadi kita bisa masukin nih authornya sama dengan komen data author, terus ada teksnya komen data text gitu ya, terus ada date komen data date. Nah, image-nya define. Sebentar. Oke, sepertinya ada typo sedikit ya. Teks author, data author, teks. Oh, sorry. Enggak, ada benar sih. User infonya. Sorry teman-teman, ini kita lupa ya. Saya lupa kirim props-nya. Nah, dia undefined. Ini gambarnya nggak muncul ya. Coba kita debug sedikit terkait. Avatar. Cari lagi yang bisa dipakai. Coba di sini bisa dipakai nggak ya? FJSX, coba kita ganti. Ini panjang banget URL. Nggak apa-apa. Nah, jadi kita bisa kayak gini nih. Jadi kita tutup sedikit. Nah, jadi ini teman-teman nih. Kita berhasil nih. Jadi ada 3 komponen nih. Ada avatar, ada user info, dan ada komponen komentarnya. Nah, di sini kita ngebangun itu pakai tumpukan komponen. Kayak komen ini ada user info gitu kan. Terus di user info ada avatar gitu. Nah, lalu semua komponen ini disatukan di parent yang paling atas, yaitu di app. Kita tinggal panggil komennya dan kita masukin datanya menggunakan props kayak gitu. Nah,
kita bisa bikin komentar baru dengan struktur yang sama tapi dengan isi yang berbeda. Misalnya autornya kita tembak aja langsung ya. Misalnya di sini autornya itu Desi Permatasari gitu. Terus ini mungkin kita tembak ke sini. Oh sorry. Autor ini harusnya objek ya. Jadi di dalam author kan ada name sama image ya. Jadi author di sini name-nya Desi Permatasari gitu misalnya. Nah, image-nya kita bisa pakai URL yang sama ya. Ini panjang banget. Nggak apa-apa. Teman-teman bisa coba pakai gambar yang lainnya atau pakai local image apa. Nah ini untuk contoh aja. Sorry. Kenapa ini? Salah mungkinnya kurang. Nah dari sini aja. Dari sini ya. Nah komennya misalnya, wow, saya sangat terbantu sekali dengan pembelajaran ini. Save, langsung muncul. Nah sekarang kita coba tutup dulu autornya karena panjangan ya image-nya ya. Ini juga kita tutup dulu. Kita overview nih komponen yang udah kita buat. Nah, jadi meskipun di sini ada 2 komen yang berbeda gitu kan, tapi strukturnya tetap sama. Dan kita nggak perlu bikin HTML yang duplikat. Maksudnya kita nggak perlu 2 kali. Kalau ada komponen 100, kita nggak perlu bikin tumpukan stylingnya 100 kali, bikin HTML 100 kali gitu, nggak perlu. Jadi kita cukup duplikasi si komponennya aja. Nah nanti bakal ada lebih gampang lagi nih. Kita bisa misalnya komen datanya ini terimanya dalam bentuk array. Misalnya kita ada 100 komen nih. Jadi ada, nanti kita biasanya di JavaScript kita bakal main banyak manipulasi data array of object. Nah itu akan lebih mudah lagi tuh. Jadi nanti kita tinggal mapping aja, mapping si array of objectnya jadi komponen kayak gitu. Jadi nanti satu-satu. Nah itu akan lebih mudah lagi. Nah itu next time kita bakal implementasikan. Nah untuk sekarang ini adalah komponen composition contohnya. Nah, jadi teman-teman udah sedikit memahami lah ya gimana caranya ngebangun satu section berdasarkan komponen-komponen yang disusun kayak Lego gitu. Nah, barangkali itu aja, selesai untuk materi pembelajaran pada video ketiga pada kali ini. Terima kasih semuanya. Nah, oke. Kita masuk ke children props sekarang. Nah, children props ini adalah prop khusus yang secara otomatis diteruskan ke setiap komponen yang dapat berisi elemen lain di antara tag pembuka dan penutupnya. Jadi kita bisa nih membuat komponen yang bisa dibilang membungkus konten lain gitu. Nah, di sini kita mau coba nih. Kita mau coba nanti tiap misalnya kita bungkus nih section si greeting ini dengan border. Nah, sekarang kita buat namanya ada wrapper.jsx. Function wrapper return export default wrapper. Nah, caranya gimana?
untuk bisa menerima children props gitu kan. Sorry. Oke. Aduh, ini apa ini? Sorry. Nah, untuk bisa menerima children, kita ada namanya props children. Gitu. Props ini ya. Nah, kalau children ini karena kita cuma satu ya, jadi kita langsung aja di structure-nya. Children. Nah, di sini. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk bungkus di structure dulu karena children ini adalah props. Nah, di sini kita panggil nih. Children. Nah, seperti itu. Misalnya ini kita bungkus dengan div ya. Sorry, kita bungkus seperti ini aja. Twitter. Susah. Oke, kita pakai dengan styling style. Misalnya border 1 pixel solid black. Terus misalnya di sini paddingnya 5 pixel. Terus ada margin bottom misal 5 pixel juga. Nah, kita bungkus nih di sini nih greetingnya. Nah, caranya gimana? Untuk manggil function yang dia nerima children, sama kayak kita manggil div. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Misalnya wrapper gini kan. Nah, kita tutup dulu set. Nah, ini karena saya udah pakai extensionnya, jadi dia otomatis ada tag penutupnya. Nah, tag penutupnya kita bungkus di mana elemen yang mau kita bungkus. Misalnya kita mau bungkus komponen greeting nih, kita bungkus. Nah, jadi nanti tampilannya jadi seperti ini gitu. Nah, jadi si wrapper ini nerima greeting as a children gitu. Nah, kita mau juga misalnya button ini mau kita bungkus juga pakai wrapper, bisa juga. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia dibungkus. Nah, wrapper ini dia nerima children as a props. Tuh. Jadi dia membungkus komponen children-nya. Jadi nanti bisa dibilang komponen-komponen yang ada di dalam parent si wrapper dia akan menerima styling yang diberikan di si wrapper ini. Nah, jadi ini juga akan banyak teman-teman temukan pada project React ke depannya. Ketika nanti kita mau bikin styling yang apa ya, punya children gitu. Jadi nanti akan ada komponen-komponen banyak yang dia kita bungkus dengan parent komponen juga gitu. Jadi kita nggak cuma ngebungkus pakai div aja, kita bisa kok. Serta bikin komponen, di dalamnya ada komponen, di dalamnya ada komponen lagi kayak gitu. Oke, itu untuk children props. Nah, jadi kita udah ngebahas nih tentang children props ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen composition. Komponen composition adalah cara utama untuk membangun aplikasi React yang kompleks dengan menggabungkan komponen-komponen yang lebih kecil dan sederhana. Jadi daripada kita pakai inheritance seperti class based programming, nanti kalau teman-teman pakai PHP atau Java, nah dia pakai struktur namanya inheritance, ada OOP-nya gitu. Nah, di React kita didorong untuk menggunakan composition, untuk menggunakan kembali kode antar komponen. Nah, di sini kita bakal praktek lebih jauh tentang reusable komponen di sini. Nah, jadi kita nih di React ini kayak ketika membangun komponen yang lebih besar dari komponen yang kecil, kita tuh kayak nyusun Lego gitu. Jadi mungkin dari bawah ke atas sampai nanti tumpukan-tumpukan kecil itu menjadikan sesuatu yang besar. Nah, kita langsung praktek aja di sini ya. Oke, ini terminalnya bisa kita tutup dulu. Nah, mungkin kita bisa hapus dulu ya yang ini. Kita hapus. Boom. Ini importnya kita hapus. Nah,
Oke, jadi kita mau bikin namanya section buat comment section. Tuh, jadi kita ya styling sederhana aja. Tapi intinya teman-teman bakal kebayang nih nantinya. Oh, comment section di YouTube, di Instagram tuh bikinnya awalnya kayak gini dulu loh strukturnya, kerangkanya. Dan nanti mungkin lebih advance-nya bakal kita bahas di materi-materi atau pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Yang pertama kita bikin components namanya avatar JSX ya, bukan JSX function avatar dan export di avatar. Nah, di sini avatar nerima user. Nah, di avatar ini kita terima props user. Nah, user ini nanti dia objek. Jadi di sini kita bakal return tag img. Dimana dia, kalau teman-teman ingat ya, di src ada di image ada namanya property src atau source, dimana ini adalah gambar yang akan, alamat gambar yang bakal kita tampilkan. Jadi user.image. Di sini alternatifnya bisa kita pakai user name mungkin ya. Oke. Oh, ini ya. Nah, terus kita pakai di sini kita implementasi inline styling. Misalnya width-nya 50 pixel, height-nya 50 pixel. Terus mungkin kita kasih border radius-nya 50%, jadi biar bulat ya. Nah, jadi gini. Kita coba testing. Nah, di sini kita coba panggil komponen. Nah, itu nanti ya. Nah, setelah kita bikin komponen avatar nih, kita bikin komponen user info. Sini bikin user info.jsx function user info. Seperti biasa kita bikin struktur komponennya dulu, export default user info. Nah, di sini kita bikin nih, kita panggil avatar ya, avatar. Terus di bawahnya ada tag p. Di sini juga nerima. Nah, di sini sama ya, kita nerima objek usernya juga di sini. Nah, di sini kita tampilin username. Nah, terus di sini dia, kita bungkusnya pakai div ya. Kita bungkus pakai div di sini. Jadi pertama kita bikin komponen avatar ya, dimana avatar ini isinya adalah tag img. Dan nanti kita ambil user image-nya dan username-nya. Lalu kita buat komponen namanya ada user info. Nah, user info ini tumpukan nih. Jadi avatar di atas, si username-nya di bawah avatarnya. Nah, lalu selanjutnya setelah user info ini kita bikin komennya ya.
comment.tsx. Di sini kita bikin function comment return export default comment. Nah, di komen ini nanti kita akan nerima namanya ada author, text, dan date. Nah, di sini kita bungkus pakai div aja, biar bisa kita styling sedikit, tipis-tipis ya. Di sini ada, kita panggil user infonya, user info. Lalu di bawahnya ada teksnya. Oke. Ini ada div. Oke. Di sini kita masukin teksnya. Ini pakai P. Kita bungkus pakai. Nah, di sini. Nah, buat komen ini kita kasih styling. Style kayak bordernya 1 px solid, terus warnanya EEE. Ini warna putih yang agak kayak abu-abuan. Paddingnya kita kasih 15 pixel. Terus marginnya kita kasih 10 pixel. Lalu ada border radius misalnya 5 pixel. Ini ya. Nah, di bawah teksnya kita kasih ini section buat tanggal. Jadi date. Nah, di JS nih karena date-nya jamnya disimpan di dalam timestamp ya. Jadi kita convert dulu ke to local string. Nah, untuk kenapa nanti teman-teman bakal lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini user info kita kirim props-nya. Jadi usernya dia author. Sorry, komen. Oke. Di sini ya kita passing props-nya user info. Si author ini nanti masuk ke props user yang ada di komen user info dan nanti di avatar juga. Nah, teksnya nanti akan kita tampilkan di bawah user infonya. Dan kita akan nampilin tanggal dia komennya kapan. Nah, ini juga kita kasih styling sedikit. Font size-nya sini kita kasih 0,8 em. Color-nya ya hash 666. Oke. Nah, kita udah bikin nih 3 komponen ini, ada avatar, ada user info, ada komen. Nah, tinggal kita panggil sekarang. Nah, sekarang kita panggil nih. Misalnya nggak apa-apa pakai fragmen kosong. Oh, ntar dulu. Kita bikin objeknya dulu. Const comment data. Jadi di sini ada date-nya. Yang udah belajar JS Vanilla, belajar tahu kan ini built-in function buat kita mendapatkan waktu saat ini, new date. Nah, itu tadi strukturnya apa aja di komen ini, author, text, date. Misalnya teksnya gini, pembelajaran yang sangat bermanfaat, terima kasih banyak. Nah, terus kita bikin objek author, ada name-nya.
misalnya Malfazaki gitu ya. Terus ada image URL-nya, kita coba cari image placeholder ya. Image placeholder. Oke, ini aja. Copy link address-nya. Oh, panjang banget. Gak apa-apa. Di sini coba kita panggil ya sekarang dia. Semus div terus H1. Contoh komposisi komentar. Di sini. Buah satunya. Kita import komponen komen ya. Nah, salah satu trik juga nih buat import komponen, teman-teman bisa blok 2 kali klik, atau teman-teman bisa geret pakai karet ininya, kursornya. Kontrol spasi. Nah, ini akan muncul nih si suggestion ya, dimana dia bakal auto import di sini. Nah, kita bisa, di komen ini kan ada, kita nerima author, text, sama date ya. Jadi kita bisa masukin nih authornya sama dengan comment data author, terus ada teksnya comment data text gitu ya, terus ada date comment data date. Nah, image-nya define. Sebentar, Oke, sepertinya ada typo sedikit ya. Teks author, data author, teks. Oh, sorry. Enggak, ada benar sih. User infonya. Sorry teman-teman, ini kita lupa ya. Saya lupa kirim propsnya. Nah, dia undefined. Ini gambarnya nggak muncul ya. Coba kita debug sedikit terkait. Avatar. Cari lagi yang bisa dipakai. Coba di sini bisa dipakai nggak ya? FJSX, coba kita ganti. Ini panjang banget URL. Nggak apa-apa. Nah, ya kita bisa kayak gini nih. Jadi kita tutup sedikit. Nah, jadi ini teman-teman nih. Kita berhasil nih. Jadi ada 3 komponen nih. Ada avatar, ada user info, dan ada komponen komentarnya. Nah, di sini kita ngebangun itu pakai tumpukan komponen. Kayak komen ini ada user info gitu kan. Terus di user info ada avatar gitu. Nah, lalu semua komponen ini disatukan di parent yang paling atas, yaitu di app. Kita tinggal panggil komennya
dan kita masukin datanya menggunakan prompts kayak gitu. Nah, kita bisa bikin komentar baru dengan struktur yang sama tapi dengan isi yang berbeda. Misalnya autornya kita tembak aja langsung ya. Misalnya di sini autornya itu Desi Permatasari gitu. Terus ini mungkin kita tembak ke sini. Oh sorry. Autor ini harusnya objek ya. Jadi di dalam author kan ada name sama image ya. Jadi author di sini name-nya Desi Permatasari gitu misalnya. Nah, image-nya salah maunya kurang. Nah, dari sini aja. Dari sini ya. Nah, komennya misalnya, wow, saya sangat terbantu sekali dengan pembelajaran ini. Save, langsung muncul. Nah, sekarang kita coba tutup dulu autornya karena panjangan ya image-nya ya. Ini juga kita tutup dulu. Kita overview nih komen yang udah kita buat. Nah, jadi meskipun di sini ada 2 komen yang berbeda gitu kan, tapi strukturnya tetap sama. Dan kita nggak perlu bikin HTML yang duplikat. Maksudnya kita nggak perlu 2 kali. Kalau ada komponen 100, kita nggak perlu bikin tumpukan stylingnya 100 kali, bikin HTML 100 kali gitu, nggak perlu. Jadi kita cukup duplikasi si komponennya aja. Nah, nanti bakal ada lebih gampang lagi nih. Kita bisa misalnya komen datanya ini terimanya dalam bentuk array. Misalnya kita ada 100 komen nih. Jadi nanti kita biasanya di JavaScript kita bakal main banyak manipulasi data array of object. Nah, itu akan lebih mudah lagi tuh. Jadi nanti kita tinggal mapping aja. Mapping si array of object-nya jadi komponen kayak gitu. Jadi nanti satu-satu. Nah, itu akan lebih mudah lagi. Nah, itu next time kita bakal implementasikan. Nah, untuk sekarang ini adalah komponen composition contohnya. Nah, jadi teman-teman udah sedikit memahami lah ya gimana caranya ngebangun satu section berdasarkan komponen-komponen yang disusun kayak Lego gitu. Nah, barangkali itu aja, selesai untuk materi pembelajaran pada video ketiga pada kali ini. Terima kasih semuanya.